Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih teman-teman semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin amin ya mujibas sailin. Pada kali ini kelompok kita akan membahas tentang Tarekat Ni'matullahi, mata kuliah tasawuf dengan dosen pengampu Bapak Firdaus Wajdi, STHI, MA, PhD. Kami dari kelompok 9 dengan materi Tarekat Ni'matullahi yang beranggotakan Ahmad Satrio Wibisono, Muhammad Lutfi Al-Haddad, dan saya sendiri yaitu Wahyu Waji. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian dari tarekat. Tarekat merupakan jalan yang ditempuh para sufi dan digambarkan sebagai jalan yang berpangkal dari syariat. Sebab jalan utama disebut syar, sedangkan anak jalan disebut tarik. Nah, ajaran dan pengalaman sebuah tarikat sufi tentunya dimaksudkan agar seorang salik lebih mendekatkan dirinya kepada Allah. Berdasarkan arti etimologis, tarekat berasal dari kata thoriqoh yang artinya jalan. Dalam arti tertentu, jalan ini mengacu pada sistem praktik meditasi dan praktik yang terkait dengan guru sufi. Nah, istilah ini kemudian berkembang menjadi organisasi yang berkembang di sekitar metode tasawuf yang unik, yaitu lembaga yang mengakomodir tasawuf. Nah, apa sih pengertian dari Tarekat Ni'matullahi? Tarekat Ni'matullahi adalah sebuah ajaran yang didirikan oleh Syekh Nuruddin Muhammad Ni'matullah yang menitik beratkan pada keseimbangan antara pikiran dan tubuh serta antara dimensi internal dan eksternal. Ini menunjukkan bahwa tarikat semacam ini sejalan dengan tasawuf modern yang berusaha menemukan keseimbangan antara dunia dan generasi selanjutnya. Selain itu, perjalanan jarak jauh semacam ini tidak pernah menjadi jalan mulia atau jalan hanya untuk satu kelas sosial. Alhamdulillah. Selanjutnya kita akan melanjutkan pelajaran ke subtema sejarah Tarekat Ni'matullahi. Dimulai dari pendirinya. Tarekat Nikmatullahi didirikan oleh Syekh Nuruddin Muhammad Nikmatullah yang lahir di Aleppo pada Rabiul Awal 731 Hijriah atau sama dengan 1331 Masehi pada tanggal 14 dan wafat pada tahun 1431 di Mahan, dekat Kirman Barat Daya Iran. Pengikutnya banyak berada terutama di Iran dan di India. Sejarahnya, Syekh Ni'matullahi pada awalnya adalah seorang Sunni yang menghabiskan hampir seluruh hidupnya di Iran, Persia, terutama di wilayah Kirman. Syekh Ni'matullahi yang mengklaim dirinya Sunni merambah ke dunia Sufisme, Falsafi, Wahdat al-Wujud, Ibnu Arabi yang diserang keras oleh Ibnu Taimiyah dan Ahmad Syihrdin. Pendidikan yang ditempuh oleh Syekh Ni'matullah meliputi kajian tentang fikih, retorika, teosofi, teologi skolastik, falsafat, dan sufisme Ibnu Arabi. Yang kedua adalah kita membahas tentang sejarahnya yang membuat Syekh Nikmatullahi mendapatkan pencerahan. Dua kali pertemuan menandai awalnya pencerahan Syekh Nikmatullahi. Yang pertama adalah pada saat berumur 5 tahun, Syekh Nikmatullah dibawa ayahnya yang sufi itu ke sebuah pertemuan sufi. Ayahnya menceritakan salah satu episode perang Uhud yang terjadi pada tahun 625 Masehi, di mana 5 buah gigi Nabi Muhammad tanggal, dan menceritakan seorang jahit, Uwais al-Qarni, yang tinggal di Yaman bertemu dengan sahabat Umar bin Khattab. Yang kedua adalah pertemuan penting kedua dari Syekh Nikmatullah pada awal masa hidupnya, yaitu adalah ketika beliau berumur 24 tahun di Mekah. Ia bertemu dengan Sufi Abdullah Al-Yafi.
pada tahun 1298 sampai 1367 Masehi, yang Al-Yafi termaksud anggota tarekat Saiziliyah dan Qadariyah cabang Ya'fiyah, menerima Nikmatullahi sebagai muridnya dan kemudian menjadi khalifahnya. Kisah tentang pertemuan Syah Nikmatullah dengan Syekh ini menyedihkan dan puitis. Ia menemui Al-Yafi di sebuah masjid ketika mengajarkan hadis, dan ia bercerita bahwa saya secara gurau menyadari diri saya sendiri sebagai titisan air dan orang itu sebagai lautan. Syekh Nikmatullah mengaku Syekh itu sebagai gurunya, dan selama 7 tahun ia belajar tasawuf dengannya. Dengan mengikuti tradisi yang berlaku di kalangan banyak pengumpul hadis dan sufisme untuk relasi tolab al-ilmi, menggembara mencari ilmu, Syekh Nikmatullah melakukan seretan safar dengan mengunjungi kota-kota pusat ilmu dan tempat tinggal ulama sufi seperti Mesir, Persia, Tasqosaniyah, Samarkand, Shiraj, Kirman, dan Mahnan. 25 tahun terakhir usianya dihabiskan di antara Mahan dan Kirman. Kota Mahan merupakan pusat pengembangan tarekatnya dan menjadi tempat muncul inspirasi untuk menulis berbagai karyanya. Selama di Mahan, kemasyhuran tersebar luas sampai ke Persia, bahkan melintas India. Ahmad Shah Bahmani, Raja Deccan, meminta Syekh Nikmatullah datang ke India. Syekh Nikmatullah menjadikan doktrin yang dikemukakan oleh Ibnu Arabi sebagai ilmu terapan. Meskipun Ibnu Arabi pada dasarnya seorang pemikir dan guru, Syekh Nikmatullah pertama-tama dan terutama merupakan seorang praktisi atau syekh yang peduli dengan pemberian petunjuk pada murid-murid tarekat. Ajaran-ajaran Ibnu Arabi merupakan latar belakang teori bagi program latihan Syekh Nikmatullah. Syekh Nikmatullah tidak menganggap tasawuf terbatas sebagai orang tertentu. Dia membiarkan pintunya terbuka bagi semua pencari Tuhan. Mengenai komitmen dan prinsip tarekat Nikmatullahi, organisasi dan hierarkinya. Dalam tarekat Nikmatullahi, posisi sebagai syekh tidak dapat begitu saja dinyatakan. Ia harus diperoleh melalui latihan di bawah bimbingan seorang syekh yang sempurna. Pimpinan sejati terkait dengan lingkaran syekh-syekh spiritual yang dapat diruntut kembali sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Syekh itu harus sudah menjalani jalan sufi dan sudah mengenali jalan itu sebelum dia dapat membimbing orang lain menjalani jalan itu. Ada tata krama atau adab bagi murid yang bersifat menyeluruh, mengatur antara hubungan murid dengan syekhnya, yaitu sifat kepatuhan yang harus dipertunjukkan oleh murid kepada syekhnya di atas paradigma khas Qur'ani yang tercermin dalam pertemuan antara Nabi Musa dan Nabi Khidir. Jika masjid merupakan wakil dari aspek-aspek eksternal Islam, maka Khanaqah merupakan wakil dari dimensi-dimensi batin agama yang melindungi aspek-aspek eksternal agama. Masuk dalam Khanaqah harus bersifat spiritual dan fisik. Fokus yang menyeluruh adalah cinta kepada teori Nikmatullahi. Jadi, Khanaqah adalah tempat kejujuran, di mana tidak ada satupun dibahas kecuali tentang cinta. Khanaqah adalah rumah cinta tanpa pembodohan, pembedaan, atau tipuan, di mana tidak ada perbedaan antara seorang pengemis dengan seorang raja. Semua yang harus ada di sana adalah keadaan spiritual tanpa egoisme. Di dalam Khanaqah, semua orang mengikuti ritual-ritual syariah dan mendapatkan bermacam-macam jalan atau tarekat. Kehidupan dalam Khanaqah itu diawasi dan diatur dengan ketat. Khanaqah bukan tempat untuk melakukan tindakan indisipliner dan kekacauan spiritual, melainkan tempat untuk belajar. Selanjutnya akan dibahas mengenai inisiasi atau upacara peribadatan. Porjafadi dan Wilson mendefinisikan inisiasi dengan sesuatu yang secara lahiriah merupakan suatu upacara di mana orang yang mendapatkan inspirasi atau petunjuk bersumpah untuk patuh kepada syekh dan kemudian diterima masuk dalam tarekat itu. Sebelum melakukan inisiasi, calon sufi harus merumuskan niat yang benar dan kemudian melakukan 5 kali wudhu.
Orang yang mendapatkan inspirasi itu berdoa untuk bisa diperbolehkan mencapai makom manusia sempurna dan kenikmatan hidup abadi di surga. Kemudian 5 macam hadiah atau pemberian yang melambangkan kemiskinan spiritual dipersiapkan dan diberikan kepada syekh oleh orang yang mendapatkan petunjuk itu. Setelah itu para sufi memasuki apa yang diistilahkan sebagai lingkaran kemiskinan spiritual. Mereka dituntut untuk menyatakan 5 komitmen kepada syekh. Yang pertama, mereka harus mengikuti dan menaati syariah dengan ujian-ujiannya. Jika ada yang belum memeluk Islam, mereka harus mengucapkan syahadat dan menambahnya dengan kesaksian bahwa Ali adalah wali Allah. Kedua, menyatakan komitmen untuk berbuat baik kepada semua makhluk Allah. Ketiga, bersumpah kepada diri sendiri untuk menjaga rahasia tarekat. Keempat, setuju melayani dan mematuhi syekh tanpa mempertanyakannya. Kelima, menyatakan dalam hati untuk berkorban dan menyiapkan makanan khusus dari daging biri-biri untuk dibagi-bagikan kepada saudara sesamanya. Tarekat Nikmatullahi secara khas mengidentifikasikan 5 prinsip yang harus dilaksanakan oleh setiap pengikutnya. Prinsip-prinsip itu terdiri dari zikir, fikir, muraqabah, muhasabah, dan wirid. Aturan hidup. Orang yang telah melaksanakan inisiasi dan mendapat izin formal untuk masuk ke dalam khonakoh, maka kewajiban selanjutnya adalah mengikuti aturan rumah tangga dan berperilaku dengan tata cara atau adabnya. Adapun aturan itu didasarkan atas 2 pilar pertimbangan Allah dan pertimbangan untuk sesama pengikut anggota-anggotanya. Sufi-sufi dibimbing untuk berpakaian rapi, melupakan urusan dunia, dan pada saat masuk khonakoh mengikuti pertemuan-pertemuan sufi, yaitu pada hari Ahad dan Kamis malam. Oke, kita lanjut. Adapun aturan hidup itu diakhiri dengan perintah-perintah untuk menyelenggarakan pertemuan sufi yang dirumuskan sebagai persidangan yang diadakan ketika kutub atau syekh hadir. Nah, di sini sufi diingatkan akan perlunya keterbukaan dan persahabatan dengan orang-orang dari segala macam bangsa, agama, dan perlu para sufi itu memusatkan pemikirannya kepada Allah yang Maha dicintainya. Kesimpulan pada materi kali ini yaitu Tarekat Nikmatullah adalah suatu mazhab sufi Persia dan mulai berjaya pada abad ke-8 atau 14 mengalihkan loyalitasnya kepada Syi'i Islam. Adapun tarekat ini didirikan oleh Nuruddin Shah Nikmatullah. Nah, dalam ajaran tarekat ini menekankan pada persaudaraan, kesetaraan seluruh umat manusia, menghormati tanpa prasangka dan cinta kepada sesama warga, dan tanpa memandang kepercayaan, budaya, dan kebangsaan mereka. Nah, tarekat Nikmatullah ini juga memiliki ritual yang wajib dilakukan sebagai calon pengikutnya, yaitu wudhu taubat, wudhu Islam, wudhu kemiskinan spiritual, wudhu ziarah, dan wudhu pelaksanaan. Adapun setelah melakukan wudhu, calon pengikut tarekat Nikmatullah wajib menyatakan 5 komitmen kepada syekh sebelum ia menjadi pengikut tarekat tersebut. Sekian dari kelompok kami, semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.